Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Salam Ramadan dari Universitas Nusa Putra, Fakultas Teknik dan Desain, Prodi Teknik Mesin 2020 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang UTS, mesin konversi energi, yang dimana soal UTS-nya itu analisis untuk penggunaan yang bagaimana yang lebih tepat untuk mesin bensin dan mesin diesel pada kendaraan. Nomor 2, analisis mana yang lebih baik digunakan sebagai pembangkit listrik turbin gas ataukah turbin uap, bandingkan kelebihan dan kekurangannya. Nomor 3, AC dapat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Analisis efisien mana AC saat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Asumsi lokasi di Tokyo di Jepang. Nah, yang pertama, analisis mesin bensin dan mesin diesel lebih tepat digunakan untuk kendaraan seperti apa? Mesin bensin adalah mesin yang menggunakan udara yang dicampur dengan bahan bakar bensin untuk menghasilkan tenaga pada mobil era kini. Pada mesin bensin, umumnya udara dan bahan bakar dicampur sebelum masuk ke ruang bakar. Pencampuran udara dan bahan bakar dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi dan kemudian dibakar oleh busi. Mesin diesel, motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel, adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruangan bahan bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Nah, ini contoh mesin bensin dan mesin diesel. Di samping kiri saya ini adalah mesin bensin dan di samping kanan adalah mesin diesel. Yang selanjutnya, penggunaan bahan bakar. Analisis penggunaan bahan bakarnya. Komponen bahan bakar salah satunya karburator adalah hal yang penting untuk proses pembakaran. Sesuai dengan namanya, mobil bermesin diesel menggunakan solar, sedangkan mesin bensin menggunakan gasolin. Perbedaan bahan bakar ini selanjutnya akan berpengaruh pada proses kompresi pada mobil dengan mesin diesel. Udara akan dikompresi terlebih dahulu hingga memanas. Saat udara sudah panas, karena kompresi, bahan bakar akan disuntikan ke dalam sehingga menghasilkan pembakaran yang memicu mesin menyala. Sementara itu, pada mobil dengan mesin bensin, bahan bakar akan dicampur dengan udara, lalu dikompresi dengan piston dan dinyalakan oleh percikan api dari busi. Nah, di sini juga analisis performa mesin. Perbedaan mesin bensin dan mesin diesel juga bisa dilihat dari performa. Tak dapat dipungkiri kalau mesin diesel lebih unggul dalam hal ketangguhan atau torsinya yang sangat besar, karena biasa dipakai pada kendaraan muatan berat seperti truk dan mobil. Nah, dua jenis kendaraan ini mampu berjalan dengan beban yang berat, belum lagi kemampuan dalam menempuh perjalanan jauh berbagai medan yang tak mudah dilalui. Nah, begitupun sebaliknya, mesin bensin ini juga dilihat dari performa akselerasi dan responsifnya. Dan ini juga ramah lingkungan, mesin bensin juga ramah lingkungan ataupun tidak mengeluarkan polusi ataupun ramah lingkungan. Yang selanjutnya, analisis yang kebutuhan bahan bakar. Jumlah kebutuhan bahan bakar antara mesin diesel dengan mesin bensin pun berbeda. Mesin diesel terkenal dengan penggunaan bahan bakar yang sangat efisien dan awet. Hanya sedikit saja solar yang dibutuhkan oleh mesin untuk menghasilkan tenaga yang maksimal. Sebaliknya, mobil mesin bensin butuh lebih banyak bahan bakar untuk jarak jauh. Karena kalau ada sering menempuh perjalanan jauh setiap harinya, lebih baik pilih mesin dengan kebutuhan bahan bakar yang minim. Nah, perawatan dari kedua mesin ini, setiap keunggulan pasti juga dibarengi dengan keterbatasan. Begitupun dengan mesin diesel dan bensin. Perbedaan mesin bensin dan mesin diesel dalam perawatan berikutnya adalah hal perawatan. Kalau tadi mesin diesel unggul karena kebutuhan bahan bakar yang lebih efisien daripada mesin bensin, maka dalam hal perawatan mesin bensin pemenangnya. Karena mesin diesel sangat kuat dan tangguh. Hal ini diikuti dengan perawatan yang tidak biasa dan harus instan dalam pembersihan dalam mobil. Serta kalau perbedaan dalam bensin itu hanya mudah saja bisa dilakukan di rumah pun bisa dilakukan. Yang selanjutnya, 5. Dari analisis dari faktor keamanan. Mesin diesel yang dibenamkan dalam mobil, misalnya contohnya Toyota, sekarang ini sudah dilengkapi dengan teknologi canggih yang membuat sistem kelistrikan memadai. Hasilnya, mobil bermesin diesel lebih aman dipakai menerjang banjir. Meskipun begitu, kalian ini harus tetap berhati-hati saat terpaksa harus menerjang banjir. Gunakan kecepatan rendah dan pasang gigi satu atau transmisi untuk mobil otomatis. Nah, sebaliknya, mesin bensin memiliki komponen kelistrikan yang cukup kompleks dan banyak, belum lagi tambahan busi, ECU, dan
api yang membuatnya berbahaya apabila dipakai menerjang banjir. Resikonya mulai dari konsleting hingga terbakar. Meskipun begitu, keunggulan mesin bensin adalah ramah lingkungan. Mesin bensin tidak akan mengeluarkan asap hitam pekat ketika dipacu di jalan layaknya mesin diesel. Nah, demikian informasi mengenai perbedaan mesin bensin dan mesin diesel. Jadi kesimpulannya bahwa kendaraan yang menggunakan mesin diesel itu banyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar yang memerlukan torsi yang sangat besar dan juga medan yang berat. Juga muatan berat, contohnya kendaraannya bus, truk, alat berat proyek. Dan bahwa kendaraan yang menggunakan mesin bensin itu banyak sekali digunakan untuk daily use atau auto family. Karena mesin bensin itu akselerasinya cukup baik dan responsif. Perawatannya juga cukup mudah. Tidak ada gas buang yang berlebih atau asap, bisa disebut ramah lingkungan. Yang ke analisis yang kedua, antara turbin gas dan turbin uap. Sebelum ke sana, kita harus mengenal dulu turbin gas itu adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari arus gas pembakaran. Dia memiliki kompresor naik ke atas dipasangkan dengan turbin turun ke bawah dan sebuah bilik pembakaran di tengahnya. Energi ditambahkan di arus gas pembakaran di mana udara dicampur dengan bahan bakar dan dinyalakan. Nah, analisis di sini turbin gas ini menjadi pembangkit listrik atau PLTG. Kelebihan dari PLTG fleksibel dalam pengoperasian, start maupun stop cepat, cocok untuk memenuhi beban puncak fondasi lebih ringan. Masa pembangunan cepat, tidak membutuhkan lahan yang luas, dibangun di daerah padat, pusat kota, ramah lingkungan, investasi awal cukup murah. Nah, kekurangan dari PLTG ini spare part mahal, perlu sering dilakukan pemeriksaan terhadap area yang dilewati gas, daya yang dihasilkan rendah, usia tidak panjang, efisiensi rendah, hanya bisa menggunakan bahan bakar jenis tertentu cair dan gas. Keuntungan, di sini juga PLTG juga tadi ada kelebihan, kekurangan, keuntungan. Keuntungan penggunaan turbin gas sebagai pembangkit tenaga listrik dan sebagai penyedia panas di industri adalah mudah diinstal. Proses kerjanya tidak ruwet, terutama cocok untuk mengulangi beban puncak dimensi kecilnya. Sebelumnya jika kalian tidak pernah melihat gambar ataupun turbin gas, di sini saya sudah menampilkan turbin gas itu sendiri. Nah, di sini ada intake, ada compression, ada combustion, ada exhaust, ada kompresor juga. Lanjut saja. Nah, yang kedua, masih nomor 2, turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran roda poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan. Kelebihan dari PLTU ini, efisiensi tinggi, cocok untuk memenuhi beban dasar, daya yang dihasilkan besar, bisa menggunakan segala jenis bahan bakar cair padat, biaya perawatan murah, suku cadang tidak terlalu sering diganti, usia mesin lebih lama, tidak terlalu sering banyak diadakan pemeriksaan bagian turbin. Kekurangannya juga banyak, proses start lama, membutuhkan lahan yang luas, membutuhkan air pendingin yang cukup banyak sehingga biasanya PLTU ini ditempatkan di daerah-daerah yang dekat dengan sumber air yang melimpah seperti pantai, muara. Investasi awalnya pun mahal. Proses pembangunan lama, emisi gas buang tidak ramah lingkungan, biasanya untuk bahan bakar batu bara atau residu fondasi turbin. Dan keuntungan dari turbin uap ini yang digunakan sebagai penggerak generator atau sebagai pembangkit listrik guna untuk memenuhi kebutuhan listrik pabrik. Turbin uap ialah salah satu jenis penggerak mula yang banyak digunakan di dalam industri, antara lain sebagai penggerak mula, generator, dan seluruh proses industri. Nah, di sini adalah contoh turbin uap. Nah, lanjut saja. Kesimpulannya dari nomor 2 ini, menurut saya, antara turbin gas dan turbin uap yang dijadikan sebagai pembangkit listrik, keduanya pun memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung sesuai kebutuhan yang bagaimana kebutuhan itu. Jadi dapat diasumsikan bahwa keduanya bagus ketika dijadikan pembangkit listrik sesuai dengan kebutuhan si perancang itu sendiri, seperti tempat lokasinya, budgetnya, ekonomisnya, keuangannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang analisis yang nomor 3 itu adalah tentang AC lebih efisien digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Sebelumnya, AC adalah penyejuk udara, pendingin udara, pengkondisi udara, kenyamanan udara. Aircon atau AC adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu udara dan kelembaban suatu area. Nah,
Analisis saya di Jepang itu kebanyakan AC digunakan sebagai pendingin dan pemanas, dan AC di Jepang itu lebih banyak digunakan sebagai pemanas ruangan. Menurut data yang saya ambil dari Google, yang saya dapatkan perbedaan suhu di beberapa titik di Jepang menentukan daerah tersebut kering atau lembab. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa daerah yang berada di kaki gunung terasa lebih hangat dan nyaman. Nah, di sini ada tabel-tabel yang sudah saya perlihatkan. Tabel tersebut menyatakan bahwa suhu di Tokyo terhitung dari bulan Januari sampai pada tahun 2021 relatif rendah. Bahkan suhu tertinggi pada bulan Juli September hanyalah 30 derajat. Itu cukup hangat. Hal ini menunjukkan bahwa suhu di Tokyo relatif rendah, maka setiap rumah pasti terdapat AC untuk memanaskan ruangan agar masyarakat tidak kedinginan. Nah, selanjutnya kesimpulannya bahwa di Jepang itu AC sering digunakan sebagai pemanas ruangan karena cuaca di Tokyo, Jepang dingin. Jadi lebih efisien penggunaan AC penghangat dibanding AC pendingin seperti itu. Sekian dari saya Abi Salam Ramadan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.